Bismillahirrahmanirrahim. Tibalah kita yaitu membahas cara kerja mikroprosesor. Oke, kita lanjutkan. Apakah mikroprosesor itu? Mikroprosesor dari kata-kata mikro sama prosesor. Prosesor ini artinya adalah pemroses, mikro ini kecil. Artinya dalam ukuran kecil. Karena apa? Bentuknya dalam bentuk IC, maka disebut mikroprosesor. Mikroprosesor adalah sebuah chip atau IC yang berfungsi sebagai pemroses pusat dari suatu sistem. Alat inilah yang menjadi otak dari komputer. Jadi seluruh komputer, kerja di dalam komputer dikendalikan oleh mikroprosesor ini. Gimana prinsip kerjanya? Kita lihat di sini. Kemampuan mikroprosesor yang pertama, dia bisa memberikan alamat pada bus alamat untuk mengakses memori dan port. Kemudian dia bisa mengambil dan mengirim data pada database. Bisa mengambil dan mengirim data pada database. Selain itu, selain mengontrol database sama alamat, dia juga bisa menjumlahkan, menggeser, memproses secara logika data yang diberikan. Jadi seakan-akan seperti kalkulator. Kemudian bisa mengurutkan alamat dan mengendalikan peralatan. Kemudian tidak cuma urut saja, bisa membuat lompatan alamat yang diberikan, baik secara bersyarat maupun tidak bersyarat. Kalau kita belajar bahasa pemrograman, kalau ada kata-kata if A kurang dari 10, maka lompat ke berapa, itu namanya lompatan bersyarat. Ada lompatan yang tidak bersyarat, langsung go to 10. Nah, misalkan gitu. Dan masih banyak lagi kemampuan mikroprosesor yang lain. Oke lah, kita tidak akan membahas lebih jauh. Kita langsung saja ke prakteknya. Kita lihat bagaimana gambaran kerja komputer secara garis besar. Di mana posisi mikroprosesor? Kita lihat diagram komputer seperti ini. Ada mikroprosesornya, kemudian ada RAM-nya, ada ROM-nya. Ini keduanya ini disebut memori. Kemudian ada PIO atau Programmable Input Output, atau biasa disebut sebagai I/O saja. Oke, kita bahas satu persatu. PIO adalah suatu peralatan yang menghubungkan ke dunia luar. Dialah yang bisa mengendalikan layar, LCD, CRT, printer, dan lain sebagainya. Atau sebaliknya sebagai input, misalkan dari mouse, dari keyboard, dari mikrofon, dan lain sebagainya. Inilah PIO. Kemudian ROM, kita tahu read only memory. Dia digunakan untuk menyimpan data-data yang tidak bisa dirubah. Dia hanya bisa dibaca, maka gambarnya sini hanya bisa ke luar saja datanya. Dia bisa dialamati, tapi tidak bisa ditulisi. Lain dengan RAM, dia bisa ditulisi, bisa juga dibaca. Kemudian di sini ada mikroprosesor. Di sinilah letaknya. Jadi mikroprosesor yang mengendalikan seluruhnya. Kita lihat yang memberi alamat kepada RAM, kepada ROM, kepada PIO adalah mikroprosesor. Kemudian dialah yang mengoperasikan semuanya. Misalkan sebagai contoh, kita ambil di sini satu proses penjumlahan misalkan. Penjumlahan tadi perintahnya disimpan di alamat ROM ke 0. Ketika dikasih alamat 0, maka keluar angka 100. 100 ini adalah alamat memori RAM yang ke 100, muncul angka 50. Kemudian ke pertama 1, 6F. 6F ini adalah penjumlahan. Kemudian cari berikutnya lagi alamat ke 101.
Ini adalah angka 25. Kemudian oleh mikroprosesor dijumlahkan. Hasilnya 75. Kemudian hasilnya disimpan di alamat 102 di RAM. Misalkan seperti ini. Jadi semuanya yang mengendalikan di sini, mengambil data, kemudian menjumlahkan di sini adalah pekerjaan mikroprosesor. Oke. Dari sini tolong dipahami gimana cara kerja komputer secara umum. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan lagi. Oke, sekarang kita lanjutkan. Apa sih isinya mikroprosesor kok bisa mengontrol seluruh peralatan di sini? Kita lihat di sini. Ini adalah salah satu contoh mikroprosesor yang paling sederhana. Saya ambil di sini. Saya mengambil dari mikroprosesor 8080, keluaran Intel yang pertama. Susunannya kurang lebih seperti ini. Di sini ada register AX atau biasa disebut akumulator. AX di sini dipecah menjadi dua, AL sama AH. Register A, L itu artinya low, H artinya tinggi. Jadi di sini ada 4 bit, 8 bit yang rendah, 8 bit yang tinggi, AL, AH. Oke. Kemudian apa sih register itu? Register itu sebenarnya adalah flip-flop. Dia bisa digeser, bisa dihapus, bisa diisi. Seperti RAM gitu, tapi dia bisa digeser. Namanya register. Oke, kemudian di sini ada ALU. ALU ini singkatan dari Arithmetic Logic Unit. Alat ini bisa mengoperasikan aritmatik, bisa menjumlah, bisa mengurangi, mengalihkan, membagi. Ini di sini. Logik bisa mengoperasikan secara logika. Misalkan di sini di n-kan dengan di sini, ini bisa. Atau ini di or-kan dengan sini, ini namanya logik. Unit, arithmetic logic unit, ini adalah unit untuk aritmatika dan logika. Oke. Kemudian di sini ada PC atau program counter. Ini yang menghitung alamat di sini, programnya mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk urutan-urutan program yang diakses. Di sini ada register juga, kalian register A, register B, register C, register D dan seterusnya. Ini gunanya untuk menyimpan saja. Jadi seperti AX ini bisa disimpan. Cuma kalau AX letaknya dekat dengan ALU, sehingga kalau mau mengoperasikan, mau menjumlahkan, mengurangkan harus dimasukkan ke AX dulu. Dan hasilnya, hasil penjumlahannya dimasukkan kembali ke AX di sini. Oke. Kemudian di sini ada pengurut pengendali. Pengurut pengendali ini seperti ROM. Kita ingat pada bahasan counter. Kalau di sini ada counternya, counter. Kemudian hasil dari hitungan tadi dimasukkan ke dalam ROM, maka keluaran data dari ROM ini seperti decoder. Jadi dia bisa mana yang menyala, mana yang tidak menyala di sini. Datanya keluarannya. Nah, keluaran dari ROM di sini bukan untuk menyalakan lampu, tapi untuk mengaktifkan peralatan. Misalkan pertama ini hitungan ke 0000. Maka yang pertama kali keluar di sini datanya ini adalah 1, lainnya 00000. Sehingga lainnya seluruh peralatan tidak diaktifkan. Semuanya di sini tidak diaktifkan. Yang diaktifkan hanya satu saja. Apa? Program counter. Program counter disuruh untuk melepaskan isinya ke bus alamat. Jadi di sini adalah ROM juga.
ROM. Bila dimasuki angka-angka alamatnya, maka datanya dikeluarkan ke sini. Kebetulan data pertama adalah 000100, sehingga yang dihubungi hanyalah alat ini saja. Oke, kita ingat betul bagaimana ROM dikendalikan oleh counter. Nah, karena ini yang dihubungi, maka ini mengeluarkan datanya ke bus alamat, sehingga bus alamat menghubungi memori, memori mengeluarkan datanya, langsung dimasukkan ke sini. Ternyata data yang di memori pertama kali adalah 6F. Ini adalah bahasa mesin, tapi sebenarnya bukan bahasa mesin, aslinya itu adalah alamat dari ROM ini. Nah, alamatnya di mana? Setiap mikroprosesor lain-lain. Nah, kebetulan ini alamat, misalkan alamat 06F000. Ini adalah alamat yang diisikan baru saja. 000 ini adalah hitungan. Ternyata isinya apa? Isinya yang pertama 00 ini adalah 1, menghubungi ini. Menghubungi ini supaya apa? Ternyata supaya menambah angkanya. Tadinya 0 ditambah 1. Oke. Selanjutnya apa yang dilakukan? Ini hitungannya naik 1. Otomatis. Counter di sini 1. Nanti kedua, ketiga, keempat, otomatis menjumlah. Dimulai dari 06F000. Ini adalah alamatnya. Jadi alamat tinggi ini diisi langsung dari data di memori, sedangkan yang bawah dia ngitung terus, mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Hitungan pertama tadi menambah ini. Sekarang ini yang kedua, 001. Apa yang dilakukan? Ternyata masih menghubungi ini. Supaya apa? Bukan menambah lagi, tapi meletakkan nilainya ke bus alamat. Datanglah data kedua. Data kedua masuk ke sini. Sebenarnya masuk ke sini juga, masuk ke sini juga, masuk ke sini. Tapi nantinya akan dimasukkan ke sini. Makanya saya gambarkan masuknya ke sini saja. Nah, untuk masuk ke sini perlu persetujuan. Ini pintunya harus dibuka dulu AX. Nah, kemudian kita lihat ini yang pertama. Kemudian langkah selanjutnya yang kedua. Ternyata 000001. Ini yang dihubungi. Sehingga AX diperintahkan untuk membuka pintu masuknya. Maka angka 20 masuk ke situ. Inilah urutannya. Jadi pertama tadi ngasih ini, terus lagi masukkan ke sini angka 20. Nah, terus kemudian apa langkah selanjutnya? Yang ketiga ternyata yang dihubungi ini lagi. Supaya apa? Supaya menambah angkanya lagi. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat menghubungi ini lagi. Supaya apa? Supaya dikeluarkan ke alamat. Datanglah alamat baru, data baru. Masuk ke sini. Setelah itu, yang keempat, yang kelima, ternyata ini yang dihubungi suruh menjumlahkan. Suruh menjumlahkan. Hasilnya 65. Kemudian step selanjutnya apa? Ya, ini suruh menghubungi lagi AX supaya membuka pintu masuknya. Jadilah 65 masuk di AX. Itulah prosesnya. Jadi di sini mengurutkan secara algoritma seperti memori kemarin, cuma urutannya mana yang mengerjakan dulu, apa yang dilakukan, itu adalah semuanya disimpan di dalam ROM di sini. Prosesnya. Nah, kemudian dia menghubungi alamat memori di luar. Memori di luar masukkan perintah di sini. Perintah itu bukan apa-apa, sebenarnya alamat juga. Alamat dari ROM di sini. Nah, kemudian ternyata ini diurut mulai 00 sampai 01, 02, 03, 04, 0 sampai 06 masuk di sini.
Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah ke-7 ternyata ini memerintahkan ini nambah lagi. Terus 8 kirim lagi. Maka datang perintah baru lagi. Kalau datang perintah baru, sini otomatis data set jadi 0. Jadi untuk mengolah satu data tadi, penjumlahan tadi, diperlukan 6 siklus di sini. Itulah namanya siklus mesin. Machine cycle. Jadi satu perintah dia butuh 6 siklus mesin. Mulai 0, 1, 2, 3 sampai 6. Nah, kemudian selanjutnya menghubungi, melanjutkan lagi, menambah, datang perintah baru lagi. Apa perintah barunya? FBC misalkan. Maka alamat FBC di sini, alamat room FBC sini mengeluarkan pertama 000, ini yang dihubungi ini ternyata. Suruh apa? Ternyata suruh menyimpan di sini. Menyimpan di sini, ini dihubungi, ini dihubungi juga supaya membuka, akhirnya disimpan di BX. Apa yang dilakukan selanjutnya? Yang pertama ini, sedangkan yang kedua ternyata 04 dikeluarkan, masuk menggantikan alamat sekarang. Nah, ini yang ketiga dihubungi, ganti. Inilah lompatan. Jadi tadi alamatnya 0, 1, 2, 3, ngambil data di sana, ini suruh melompat, go to. Nah, maka dia akan melompat ke alamat ini. Kalau nanti kembali lagi seperti perintah go sub ya, lompat terus kembali lagi, maka dia disimpan dulu di sini alamatnya supaya tidak hilang. Untuk kembali lagi maka ini nanti dikembalikan lagi misalkan. Nah, inilah caranya lompatan dari data dimasukkan ke sini. Nah, seperti itulah gambarannya mikroprosesor. Oke, lebih jelasnya kita akan bahas lebih lanjut.